Dia mencuri 1,3 triliun. Akhirnya dia pasang badan saja. Dihukum dia 20 tahun. Potong, dia menjalani 8 tahun, 10 tahun. Tapi duitnya masih banyak. Iya. Kenapa nggak bawa aset recovery? Iya kan? Kenapa nggak uangnya yang dihasil disita? Disita semua. Ini tapi membutuhkan yang perubahan undang-undang. Kalau saya adalah kalau ada orang merampok uang negara 1,3 triliun, maka hukumannya adalah mengembalikan uang negara 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Jangan-jangan sisi margin ini yang terjadi hengki-pengki. Itu yang harus diusut seperti itu. Kenapa kok harusnya Menteri Keuangan itu adalah boleh Kak kita berhutang, ini temanya hutang kan? Iya. Boleh aja kita berhutang, tapi hutang itu digunakan bukan untuk, ya kan, dikorup itu loh, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Balasan Allah itu nyata di dunia. Nah, kita sebagai umat dan agama dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sabr, ya kan, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, sebagaimana platform partai kita juga, kita mengingatkan. Ya kan? Terus-menerus selalu mengingatkan seperti itu. Nah, oleh karenanya ya sudah. Tapi KPK jangan berhenti. Itu dia. Jaksa Agung jangan berhenti. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan bincang dengan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SH, MH, tentang begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada juga terkait dengan Rafael Alun Trisambodo ini ada dana-dana yang 500 miliar transaksinya nggak jelas. Kemudian PPATK juga menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan terkait dengan transaksi-transaksi yang betul-betul mencurigakan. Ini banyak dipertanyakan orang, ya, bagaimana peran dan fungsi dan juga mungkin tanggung jawab dari seorang Sri Mulyani Indrawati, ya, Menteri Keuangan. Seperti ini pernyataan Pak Mahfud nih, Pak Yani, tentang transaksi 300 triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Mulai tahun berapa itu? Yang sudah berjalan dari 2009 sampai 2013 ini. Kira-kira gimana nih Pak Ketum? Kalau saya Ketua KPK atau saya Jaksa Agung, saya selidiki juga itu pembayaran utang. Kan kita bayar utang, betul. Terus bayar bunganya lagi kan? Bayar bunga. Terus kita utang di tempat lain, semua pengamat. Iya. Saya kan nggak ahli keuangan. Baik Bang Rizal Ramli, Faisal Masri, itu bunga kita itu tertinggi. Dibandingi oleh negara-negara lain, kita tertinggi. Padahal potensi kita seharusnya jauh lebih rendah. Iya. Dibandingin kayak yield-nya atau bunganya negara Filipina, negara-negara lain, kok kita bisa tertinggi, ada selisih margin yang luar biasa. Jangan-jangan sisi margin ini yang terjadi hengki-pengki. Itu yang harus diusut seperti itu. Kenapa kok harusnya Menteri Keuangan itu adalah boleh Kak kita berhutang, ini temanya hutang kan? Iya. Boleh aja kita berhutang, tapi hutang itu digunakan bukan untuk, ya kan, dikorup itu loh, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, utang ini kan ada bunganya, ada bunganya seperti itu. Nah, kita lihat berapa perbedaan bunga antara negara kita dengan negara-negara lain. Kita tertinggi loh. Apa yang menyebabkan tertinggi itu? Seharusnya diperiksa. KPK masuk ke sana buat penyelidikan dulu. Itu belum termasuk dana pengelolaan haji, ya? Dana haji lain lagi itu. Jadi banyak gitu persoalan kita ini, Pak Heri. Kalau kita tidak punya sumber daya, ya, alam yang luar biasa, mungkin udah bangkrut negara kita ini, kayak Yunani. Tapi kita sudah dirampok berkali-kali, ya kan? Dirampok berkali-kali, kita tetap, karena kita sumber daya alam kita luar biasa. Sebenarnya negara kita ini harus sudah menjadi negara maju dan menjadi superpower. Dan rakyat ini tidak perlu lagi yang namanya urusan kartu-kartu apa yang dijanjikan oleh Pak Presiden. Sekarang kan ternyata kartu-kartu itu nggak terrealisasi. Ya kan, sekarang katanya kalau baru itu ada prakerja, kalau pegang kartu itu kalau berapa kerja dibayar. Bayar nggak itu? Faktanya saya dengar nggak. Berarti kan kalau nggak, bohong dong. Betul. Seperti itu. Jadi menurut saya ya harus Kementerian Keuangan membenak. Bayangan diberikan amanah kan
negara ini, keuangan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu diamanahkan kepada Kementerian Keuangan. Tapi kalau Kementerian Keuangannya sendiri bermasalah, bagaimana kita seperti itu? Ya bagusnya bertanggung jawab, kalau nggak bisa ya mundur aja gitu ya. Iya. Tapi dia ini juga ada komentar dari Menteri Keuangan nih, katanya itu bagaimana cara perhitungannya sampai angka 300 triliun keluar gitu. Mungkin cara menghitungnya nggak tepat. Ya itu menurut saya Sri Mulyani jangan melihat jumlah angka-angkanya. Ini persoalan apa yang terjadi. Itu kan adalah kita kan nggak tahu juga. Iya. Itu analisisnya itu kan analisis transaksi mencurigakan. Itu kan dari periodisasi 2009 sampai sekarang. Menurut saya bahkan belum, jangan-jangan lebih dari ini ya. Kan bayangan kita tahu ada kasus Gayus dulu berapa ya kan. Jadi Gayus Tamunan kasus tapi ada lagi Danang. Ada lagi kan pajak juga. Jadi orang pajak ini bukan sekali Pak Edi, banyak berkali-kali. Benar. Nah, ini akan menyebabkan ini menurut saya salah satu sektor yang terpenting iman dan takwa di pajak itu dipreteli dengan isu yang menurut saya nggak masuk akal. Masa orang taat agama dituduh radikal itu udah jangan sampai dia membuat isu tentang radikal, intoleran, ya kan, terus dalam rangka untuk mereka merampok uang negara. Betul. Gitu loh. Termasuk yang di KPK ada Taliban apa? Iya, seperti itu kan. Ya, itu artinya memang itu gimana ya, itu sengaja di apa gitu ya, untuk kan kalau ke konsep Islam kan jelas ya. Yeah. Konsep Islam itu jelas, ya kan. Kalau orang yang mencuri, ya kan, mencuri itu dipotong tangannya. Betul. Nah, gini potong tangan ini kan apa makna potong tangan? Gitu kan? Ya kan, potong tangan. Bisa nggak apakah dipotong tangan dalam bentuk yang nyata atau dia bentuk yang harus ditafsirkan kiasan sekarang? Potong tangan ini apakah menurut saya apakah adalah tempat dia, sumber dia dalam rangka mencari nafkah? Ya kan? Tangan kan powernya. Dipotong dong tempat itu. Tutup. Nah, di samping menurut saya tidak kalah penting Pak Eri ya, di samping tadi, tapi juga penyidik itu yang paling utama ya, samping memasukkan orang ke penjara, menghukum setinggi-tinggi bila perlu hukum mati, tapi aset recovery jauh lebih utama. Kembali dulu ya. Iya dong, sekarang ini betul. Dia mencuri 1,3 triliun. Akhirnya dia pasang badan saja. Dihukum dia 20 tahun. Potong dia menjalani 8 tahun 10 tahun. Tapi duitnya masih banyak. Iya. Kenapa nggak bawa aset recovery? Iya kan? Kenapa nggak uangnya yang disita? Disita semua. Ini tapi membutuhkan memang perubahan undang-undang. Kalau saya adalah kalau ada orang merampok uang negara 1,3 triliun, maka hukumannya adalah mengembalikan uang negara 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari orang jerak, dari yang diambil. Dari yang diambil. Yang harus diusut sampai 7 keturunan ke bawah. Ya kan? Jadi kalau 7 keturunan anaknya, ya kan? Anaknya ini melanggar HAM nggak? Enggak, karena kita melalui putusan pengadilan. Nah, iya. Ya kan, putusan pengadilan. Anaknya, ya kan, cucunya, dia gaji dipotong terus. Sampai 7 keturunan, sampai lunas. Kalau itu terjadi, saya kira nggak orang mikir-mikir mau korupsi, ya kan? Iya betul. Apa efek jerahnya pasti kena. Efek jerahnya kena. Tapi kalau hanya memasukin orang ke penjara, ada dia enak aja di penjara, enak. Keluar 10 tahun duitnya masih berjibun. Untuk berkali-kali, bisa nyalek lagi, ya kan? Bisa nyalek lagi kan? Gimana itu? Iya. Banyak juga kan, ada orang yang ini kan urat malu nggak ada Pak Eri. Udah putus. Urat malu nggak ada ya, sudah baru keluar ya, baru keluar kena kasus, kecuali kasus lain ya. Kasus adalah kasus menyampaikan pendapat, kasus perbedaan pandangan politik boleh. Ini jelas kasusnya korupsi, dihukum kena korupsi. Keluar jadi lagi pimpinan partai kan ada, ya kan? Ada baik lagi di pusat maupun di daerah lain sebagai banyak. Jadi dan masyarakat bisa menerima itu. Saya ini artinya ada sesuatu yang hilang. Kemarin yang Ayun apa siapa yang pengusaha itu baru keluar pesta pora. Ya, tapi kan itu maksudnya tidak masuk ke dunia publik ya.
Menteri Erik datang. Ya itu maksud saya kan, kalau itu kan dia masuk ke dunia privat. Nggak masalah kalau privat itu. Yang kita persoalkan adalah public figure, orang-orang punya jabatan, dia sudah dihukum, terus comeback lagi, dia mau mimpin lagi. Itu nggak ada malu sebenarnya itu. Publik juga ya. Malu dong kayak gitu loh. Harusnya. Iya kan. Nah, harusnya rakyat menghukum. Tapi kan rakyat tidak menghukum. Kita tahu lah kalau udah lihat sekarang partai-partai politik yang aktor koruptornya banyak. Coba kita nggak usah kita ngomong deh, ya kan? Tahu semua. Kan sudah tahu partai ini berapa jumlah yang dijadikan pernah terlibat kasus korupsi dan dihukum dan penjara. Mulai dari ketua umumnya, ya kan, mungkin mulai dari sekjen, mungkin mulai dari jabatan lain, jabatan menteri, jabatan itu kan banyak. Betul. Artinya ini menurut saya, artinya ada problem di partai politik itu. Jangan karena kita selalu memusuhi ide dan gagasan, atau disebut dengan politik identitas itu. Seolah-olah menjadi musuh kita di politik identitas. Ya kan? Padahal dengan politik identitas ini kayak kita Masumi, kan kita jelas nih mendeklarasikan bahwa Masumi ini partai politiknya identitasnya Islam. Islam yang kita pahami adalah Islam berdasarkan kebangsaan dan keindonesiaan, ya kan, Islam kita. Dan itu jejak rekamnya jelas lah. Kalau Masumi jejak rekamnya bisa dibuka dah. Seperti itu. Nah, itu kan artinya ada dong. Nah, sekarang ini orang yang seolah-olah anti betul seperti itu, bahkan mengusung-usung Pancasila dan NKRI harga mati, tapi perilakunya korup. Artinya dia mengkhianati nilai-nilai korup, nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, kalau seperti itu menurut saya hukumannya harusnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya, kita mintalah dalam beberapa hari ke depan ini Bu Sri Mulyani mundur lah. Dengan ini ya, artinya malu lah, seperti orang Jepang lah ya. Harakiri dong, ya kan? Kita nggak usah harakiri, mundur aja, mundur saja. Belum lagi, terus dia sampaikan, kalau dia mau membersihkan, mulai saat ini saya, atau dia bilang, saya akan mundur 6 bulan lagi, boleh? Nah, tapi sebelum saya mundur, saya akan membersihkan kementerian saya dulu. Ya, seperti itu. Dia inventarisasi mana pejabat-pejabat yang seperti itu. Ya, kalau dia tidak bisa melakukan itu, ya lebih baik mundur dari saat ini. Daripada malunya mungkin. Ya, sudahlah. Ini kan tanggung jawab ini, kita mengingatkan tanggung jawab Anda bisa lepas di dunia. Iya. Tapi Anda tidak mungkin lepas di yaumil akhir. Betul, ya kan? betul. Itu pengadilan akhir, nggak mungkin. Ya kan? Atau nanti bisa lihatlah jejak-jejak. Ya, nanti tuanya pikun, macam-macam dan sebagainya. Balasan Allah itu nyata di dunia. Nah, kita sebagai umat beragama dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sabr, ya kan, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, sebagaimana platform partai kita juga, kita mengingatkan. Ya kan? Terus-menerus selalu mengingatkan seperti itu. Nah, oleh karenanya ya sudah. Tapi KPK jangan berhenti. Itu dia. Jaksa Agung jangan berhenti. Itu dia, ya kan? Yang paling penting. Kita tidak mendorong orang masuk penjara, ya kan, tapi kalau dia salah, dia akibat dan kembalikan aset recovery atau dengan pembuktian terbalik. Ya, jelaskan, saya pernah jadi pejabat di Bank Dunia, gaji saya sekian-sekian, boleh, hitung aja, gaji sekian-sekian, terus aset saya sekian, katanya dia punya juga rumah. Kita dengar-dengar ini benar atau salah saya nggak tahu. Di Amerika, iya kan, seperti itu. Terus uang dia beli rumah dari mana? Seperti itu. Ketum ini kelihatannya cocok jadi jaksa agung atau ketua KPK atau menteri. Mudah-mudahan Mas Sumi bisa berkiprah di pemerintahan, jadi menteri nantinya. Cocok ininya, pendapat-pendapatnya bagus dan bernas gitu ya. Aset recovery misalnya kan, atau penyitaan aset apa segala itu bagus sekali. Kemudian ada ini. Nah, kalau kita lihat kembali ke kasus ini, kita kayaknya nggak habis-habis ini. Ini makin hari makin menjelang pemilu, kelihatannya makin banyak. Nanti ada muncul lagi. Apa tuh? Pegawai-pegawai yang lain. Ini kan baru muncul 1, 2. Iya, betul. Yang kelihatan tadi yang di banyak jabatan-jabatan di Departemen Keuangan yang dirangkap di BUMN. Nah, itu lagi. Itu lagi komisaris. Ya, prinsipnya sebenarnya gini Pak Ahmad, nanti tema tersendiri ya. Ini pengantar kita bahwa orang itu tidak boleh menerima gaji pendapatan pada sumber yang sama dari APBN. Betul. Karena dia harus memilih kan. Betul. Ya kan? Maka kan dilarang itu kan, ya kan? Jangankan itu di undang-undang kementerian itu bahwa menteri itu dilarang menjabat atau menjadi pengurus, ya kan,
pengurus di organisasi yang mendapat dana dari APBN. Betul. Nah, betul. Itu artinya itu pun dilarang dia untuk jadi pengurus yang bersifat sosial. Apalagi kalau kita mau baca tafsirnya itu yang bersifat profit oriented seperti itu. Betul. Jadi menurut saya ya harus dibenahi. Iya. Saya kira inilah kenapa kita mau berjuang di wilayah politik ini, Pak Edi. Salah satunya kita ingin Partai Masyumi ini ikut terlibat secara aktif membenahi negara ini. Betul. Yang kita anggap bahwa negara ini kiblatnya sudah compang-camping, sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kan luar biasa pembukaan Undang-Undang Dasar kita tuh mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi tumpah dan ikut menjaga ketertiban, itu luar biasa dasar seperti itu. Tapi kan 77 tahun lebih kita merdeka, sebentar lagi mau 78 ya. Iya, hampir. Mau hampir 80 tahun kan umur kita ini, umur kemerdekaan kita, kok kita belum merasakan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Rakyat belum betul-betul menikmati kemerdekaan yang sungguh-sungguhnya seperti itu. Seharusnya dengan sumber daya alam kita luar biasa, kalau memang ada kita mendapatkan pemimpin yang beramanah, yaitu pemimpin itu mulai eksekutif, maupun eksekutif pusat maupun di daerah, provinsi, kota, kabupaten, maupun legislatif juga, saya kira kita akan cepat itu recovery-nya, bukan hanya recovery, tumbuh growth, ya. Mungkin growth kita itu tidak hanya sebagaimana dijanjikan oleh Pak Jokowi bahwa akan 2 digit kan, udah terus 7%, 8%, sekarang kan enggak, ya kan tidak sesuai. Kenapa? Masih banyak persoalan-persoalan seperti itu. Jadi saya kira kepada rakyat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia, doakan kami, ya kan, Partai Masyumi, insya Allah kita ikut pemilu, beri dukungan, beri kepercayaan kepada kami untuk diberikan kesempatan untuk menata negeri ini menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, ya, Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMH, yang sudah memberikan pendapatnya, pandangannya, dan memberikan semangat kepada kita semuanya ya untuk terus maju Partai Masyumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.